Indonesia kalah saing lawan Vietnam. Sebuah cerita tentang competitive advantage. Emang iya? Kalah saing dalam hal apa nih? Jadi, gini ceritanya. Baru-baru ini, sebuah studi dari perusahaan jasa keuangan Jepang, Nomura, menemukan hal mengejutkan. 56 perusahaan global merelokasi produksinya dari Cina. 26 diantaranya pindah ke Vietnam. Tahu nggak berapa yang pindah ke Indonesia? Ya, tepat sekali. Nggak sesuai harapan, cuma 2 perusahaan yang masuk ke Indonesia. Nah, untuk diketahui, alasan perusahaan-perusahaan tersebut hengkang dari Cina adalah karena menguatnya perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Tarif impor Amerika Serikat membuat ekspor dari Cina semakin mahal bagi importir Amerika Serikat. Karena itulah, perusahaan-perusahaan tadi memperhitungkan untuk pindah dan mencari lokasi baru yang lebih strategis dan cocok untuk operasional manufaktur mereka. Lalu, kenapa banyak yang pindah ke Vietnam dibanding ke Indonesia? Pada video ini, kita bahas dari perspektif manajemen strategis. Udah pada tahu kan, dalam persaingan ada yang namanya competitive advantage. Apa sih competitive advantage? Menurut Bapak David, competitive advantage adalah aktivitas apapun yang dilakukan entitas dengan sangat baik dibandingkan aktivitas yang dilakukan oleh entitas saingannya, atau sumber daya apapun yang dimiliki entitas dan diinginkan oleh pesaing. Masih nggak paham. Sederhananya, competitive advantage adalah segala bentuk keunggulan yang dimiliki entitas atas pesaingnya. Dalam hal ini, segala bentuk keunggulan yang dimiliki Vietnam atas Indonesia. Pertanyaannya, keunggulan apa saja yang dimiliki Vietnam sehingga mampu memikat perusahaan manufaktur 13 kali lebih banyak dibandingkan Indonesia? Ada 4 keunggulan yang dimiliki Vietnam. Regulasi, sumber daya manusia, keterbukaan ekonomi, dan pengembangan infrastruktur. Oke, kita mulai dari regulasi. Data World Bank terkait kemudahan berbisnis menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 73, sedangkan Vietnam berada pada peringkat 70. Selain itu, terkait peringkat memulai bisnis, Indonesia tertinggal di peringkat 140, Vietnam di peringkat 115. Dubes Indonesia untuk Vietnam, Bapak Ibnu Hadi mengatakan, proses perizinan Vietnam lebih cepat dibandingkan Indonesia. Alasannya adalah perizinan Vietnam bersifat desentralisasi, sehingga pengurusan izin bisa dilakukan pada pemerintah provinsi tanpa harus ke pemerintah pusat. Dan, sebagai negara sosialis, tanah dikuasai oleh negara. Tidak ayal, pemberian tanah kepada investor lebih mudah bagi pemerintah Vietnam. Tampaknya, hal ini merupakan keunggulan mutlak Vietnam yang tidak bisa ditiru oleh Indonesia. Lanjut, keunggulan yang kedua, sumber daya manusia. Lagi-lagi data World Bank menunjukkan bahwa Vietnam unggul dibanding Indonesia. Human Capital Index sebagai pengukur produktivitas generasi pekerja menempatkan Vietnam pada peringkat 48 dengan nilai 0,67. Sedangkan Indonesia berada di peringkat 87 dengan skor 0,53. Selain HCI, dengan mempertimbangkan tingkat upah Vietnam yang relatif lebih rendah, tentu investor lebih tertarik berinvestasi di Vietnam. Kemudian, keunggulan yang ketiga, keterbukaan ekonomi. Untuk membuka pasar luar negeri, dibutuhkan keterbukaan ekonomi. Vietnam memiliki 15 perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement, sehingga biaya-biaya dapat ditekan dan penetrasi pasar menjadi lebih mudah. Keunggulan yang terakhir, dari sisi pengembangan infrastruktur. Perusahaan manufaktur tentunya membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, karena proses produksi dan distribusi perlu integrasi infrastruktur yang sangat baik, sehingga biaya lebih efisien. Bu Eni dan Pak Ibnu mengatakan bahwa pengembangan infrastruktur Vietnam seperti jalan, listrik, dan air sudah merata dan terjamin. Nah, kita bisa memahami sulit bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara yang sangat luas
untuk bisa menjamin pemerataan infrastruktur dalam waktu dekat ini. Adalah 4 keunggulan Vietnam yang menghasilkan competitive advantage dalam persaingan perebutan investasi. Dari 4 keunggulan tersebut, gak heran ya, 26 perusahaan melenggang ke Vietnam dan menyisakan 2 saja untuk berinvestasi di Indonesia. Intinya, untuk dapat bersaing perlu kemampuan memahami kondisi, merumuskan strategi, dan mengelola sumber daya yang dimiliki dengan efektif efisien. Tujuannya tentu saja agar mendapatkan competitive advantage. Dalam kasus ini, Vietnam unggul. Namun, Indonesia bisa belajar dari keberhasilan negara lain. Tidak hanya mengadopsi strategi Vietnam, namun juga mengembangkan strategi yang relevan dan cocok untuk Indonesia.